Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Arsen Kobo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimulia karena Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil kita diajak untuk menyelami momen transfigurasi Yesus di atas gunung yang tinggi, tempat pertemuan antara langit dan bumi. Disinilah sang buruk dengan penuh kasih mengundang 3 murid setianya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk menapaki jalan menuju cahaya abadi yang memanjat dari dirinya. Saat mereka tiba di puncak, sebuah pemandangan menakjubkan menyambut mereka. Wajah Yesus bersinar bagaikan matahari pagi yang menyebarkan sinar keemasan ke seluruh penjuru. Pakaiannya berkilau putih, berselimutkan cahaya surgawi dan memancarkan kemuliaan yang melampaui segala kekal. Dalam momen ini, waktu seakan berhenti dan mereka terpesona oleh kehadiran Ilah yang mengubah segalanya. Tiba-tiba dari balik cahaya yang memancar, muncul 2 sosok agung, yaitu Musa dan Elia. Mereka berbicara dengan Yesus. Perbincangan ini menegaskan bahwa segala hukum dan nubuat yang telah diturunkan sepanjang sejarah berpuncak pada kehadirannya.
Dalam percakapan yang mendalam ini, terungkaplah dasar dari iman yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, yang meneguhkan bahwa Yesus adalah jembatan antara Allah dan umatnya. Kehadiran Musa dan Elia bukan hanya sekadar simbol semata, melainkan penegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang telah lama dinantikan. Dia adalah harapan yang takkan pudar, cahaya yang menerangi kegelapan, dan suara yang memanggil umatnya untuk mendengarkan dan mengikuti jalannya. Dalam keheningan puncak gunung itu, terlahir sebuah pengertian baru, sebuah panggilan untuk melangkah maju dengan iman yang tak tergoyahkan, meski jalan yang harus dilalui penuh dengan tantangan dan penderitaan. Petrus yang terpesona oleh keindahan momen suci ini tak sabar untuk membekukan pengalaman luar biasa ini di dalam Kenaret. Dengan penuh semangat, ia mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah, tempat bagi mereka untuk tinggal dan merasakan keajaiban itu selamanya. Tetapi tiba-tiba awan besar menyelimuti mereka, dan terdengarlah suara yang megah dari dalam awan. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Setelah suara itu, Yesus nampak sendirian. Kehadirannya menyisakan aura yang mendalam, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Para muridnya terdiam, terhanyut dalam rasa takut dan kagum, tak berani membagikan pengalaman yang begitu intim dan luar biasa kepada siapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, terkadang kita tidak peka terhadap ajaran Yesus untuk mendaki bersamanya. Kita lebih sering terlena untuk tinggal berada di bawah penderitaan dan tekanan gunung kehidupan. Oleh karena sikap penolakan kita terhadap Tuhan, maka kita tidak pernah merasakan betapa bahagianya ketika berada di puncak gunung kehidupan bersama Dia, menikmati kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh dengan keheningan tanpa kebisingan. Hidup di dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu, melalui Injil hari ini, kita diajak dan diajarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, keberanian untuk mendaki. Keberanian seperti murid yang diajak naik ke gunung. Kita diajak untuk berani untuk mendaki dalam iman. Kita perlu menjauh dari keramaian dan kesibukan hidup untuk mencari dan menemukan Tuhan, dan secara khusus berbicara dengannya dari hati ke hati, dalam dan melalui doa. Kedua, mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu menyiapkan waktu khusus untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena hanya dengan demikian, kita dapat digerakkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan juga, suara hati kita akan semakin peka dengan bisikan dan panggilan Tuhan. Ketiga, pengalaman spiritual. Transfigurasi adalah momen yang spiritual dan mendalam. Kita dipanggil untuk mencari pengalaman-pengalaman spiritual yang mendekatkan kita kepada Tuhan, baik melalui doa, ibadah maupun persekutuan. Sebab melalui pengalaman spiritual, kita dapat mengalami kebesaran, keagungan, dan cinta kasih Allah secara lebih intim dan mendalam. Dan dengan demikian, iman kita akan semakin diperkokoh. Hal yang terakhir, yaitu menghadapi penderitaan. Peristiwa transfigurasi memberikan harapan di tengah penderitaan, bahwa kita perlu mengingat bahwa meskipun hidup ini penuh dengan tantangan, tetap di balik penderitaan, tantangan dan kesulitan yang ada, sesungguhnya Tuhan telah mempersiapkan kemuliaan bagi kita, dan penderitaan
adalah jalan satu-satunya untuk menggapainya. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.